Menjelajah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Operasi Jasa dengan materi lokasi fasilitas jasa yang bersumber dari Fitzsimons dan link yang ada. Fasilitas lokasi merupakan tempat di mana perusahaan didirikan dan beroperasi berdasarkan berbagai pertimbangan. Tujuan pemilihan fasilitas lokasi adalah memperoleh lokasi usaha yang tepat, yang dapat memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Memaksimalkan keuntungan dengan cara melalui volume penjualan, di mana kemudahan menjangkau lokasi akan menyebabkan konsumen datang dan membeli barang. Sedangkan meminimalkan biaya bisa dilakukan melalui pengurangan biaya transportasi, yaitu ketersediaan dan kemudahan transportasi. Biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas yang menghasilkan produktivitas yang tinggi, serta biaya perizinan, misalnya kemudahan proses perizinan. Pemilihan fasilitas lokasi merupakan keputusan jangka panjang yang berkaitan dengan investasi yang besar. Oleh karena itu, diperlukan riset dan analisis yang mendalam supaya tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada kerugian investasi. Salah satu kesalahan adalah tidak mempertimbangkan perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti kemungkinan terjadinya perluasan fasilitas umum, pelebaran jalan yang akan mengurangi luas lahan perusahaan, perubahan jalur menjadi satu arah, dan zona pelarangan usaha. Sebaliknya, pertimbangan yang matang terhadap kemungkinan perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang dapat menguntungkan perusahaan. Misalnya, kemungkinan terjadi perluasan wilayah dan peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan skala usaha perusahaan. Pemilihan fasilitas lokasi jasa berbeda dengan manufaktur. Misalnya, pemilihan fasilitas lokasi rumah sakit berbeda dengan pabrik kertas. Tren yang berkembang akhir-akhir ini dalam pemilihan lokasi jasa adalah kedekatan dengan pesaing, perkantoran, keramaian lalu lintas, jangkauan satelit, dan lain-lain. Berikut contoh pemilihan fasilitas lokasi yang tepat akan mendatangkan konsumen dalam jumlah banyak, baik orang maupun kendaraan. Keputusan pemilihan fasilitas lokasi tradisional dan modern berbeda, di mana keputusan fasilitas lokasi tradisional lebih mengandalkan intuisi saja. Pertimbangan lain dari pemilihan fasilitas lokasi adalah 1. Fleksibilitas terhadap ekonomi, demografi, budaya, dan persaingan. 2. Posisi persaingan. Apakah kita sebagai leader, follower, challenger, atau nature? 3. Perubahan dan perkembangan permintaan. 4. Perkembangan teknologi informasi dengan penggunaan internet. 5. Penggunaan teknologi yaitu teknologi pendukung operasi perusahaan, misalnya adanya ATM. Keenam, peran perusahaan, apakah sebagai agen, wholesaler, atau retail. Hasil mapping faktor pemilihan lokasi. 1. Berdasarkan Fitzsimons, terdiri dari akses, tersedianya transportasi umum, visibilitas, penanda, traffic, parking, expansion, environment, competition, government, labor, jasa pendukung. 2. Jayhauser dan Barry Render, yaitu produktivitas tenaga kerja, nilai tukar, biaya, politik, nilai, budaya, kedekatan dengan pemasok, kedekatan dengan pesaing atau kelompok. 3. Meredith,
pajak, peraturan, impor atau ekspor, stabilitas politik, budaya, dan ekonomi. CES, yaitu iklim, tenaga listrik, tenaga kerja, lingkungan, transportasi, air, bahan bakar, pemasok, pajak, dan aturan tempat. Kelima, kedekatan bahan baku, pasar, tenaga kerja, iklim, pajak, masyarakat, budaya, dan pemerintah, menurut Stephenson. 6. Tangible, yaitu transportasi internasional, kemampuan dan biaya tenaga kerja, biaya dan ketersediaan energi, biaya dan ketersediaan air, biaya konstruksi dan tanah, pajak. Sedangkan intangible terdiri dari internasional, kuota perdagangan, budaya, pemerintah, sistem moneter, peraturan hukum, dan zona, lingkungan, sikap masyarakat, potensi ekspansi, kualitas hidup, menurut Dilworth. Terakhir, menurut Davis, yaitu kualitatif terdiri dari infrastruktur, pendidikan, skill pekerja, kebutuhan konten produk, stabilitas politik atau ekonomi. Sedangkan yang kuantitatif terdiri dari biaya pekerja, biaya fasilitas, nilai tukar, dan pajak. Dalam pendirian perusahaan, tidak semuanya semata-mata berorientasi pada biaya dan keuntungan. Hal ini yang membedakan antara perusahaan swasta dan perusahaan publik. Perusahaan swasta berorientasi pada biaya dan keuntungan karena keuntungan merupakan modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sementara perusahaan publik berorientasi pada kebutuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Misalnya pendirian sekolah negeri dan puskesmas di daerah terpencil. Berdasarkan hasil mapping yang sudah disebutkan, terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan fasilitas lokasi, dan masing-masing perusahaan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti gambar hasil Google Map menunjukkan lokasi yang berbeda-beda pada rumah sakit di Malang, yaitu ada yang dekat dengan pasar, ada yang dekat dengan kantor polisi, dan ada yang dekat dengan kampus. Untuk membantu memilih fasilitas lokasi yang tepat, maka dapat dipergunakan alat analisis pemilihan fasilitas lokasi yang terdiri dari estimasi, pusat gravitasi, pembobotan, break-even point, dan lokasi retail. Alat analisis peramalan bisa menggunakan regresi sederhana maupun multiple regression. Pada regresi sederhana, persamaannya Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah jumlah target populasi, A adalah konstanta, B adalah koefisien, dan X adalah variabel yang dipertimbangkan. Contoh, Haifa berencana mendirikan PAUD di perumahan Raja Regensi. Pada tabel tertera data jumlah siswa PAUD dan jumlah balita. Misalnya, yang pertama, jumlah siswa PAUD 2, jumlah balita 1. Kemudian jumlah siswa PAUD 3, jumlah balita 2. Dan yang ketiga, jumlah siswa PAUD 2 dan jumlah balita 2. Berdasarkan rumus yang ada, maka didapatkan hasil Y sama dengan 7,58 minus 0,34X. Jadi kita bisa menentukan berapa jumlah target populasinya atau Y-nya berdasarkan persamaan tersebut.
Alat analisis pusat gravitasi. Pusat gravitasi merupakan alat analisis matematis untuk menemukan fasilitas lokasi yang tepat, yang dapat menjadi pusat usaha yang mudah dijangkau dari seluruh lokasi konsumen. Perhitungan didasarkan penjumlahan dari perkalian jarak tempuh dan pembobotan atau biaya transportasi atau beban yang diangkut. Sebagai contoh di dalam gambar, perusahaan akan memilih satu lokasi yang tepat berdasarkan 4 potensi pasar yang ada, yaitu potensi pasar A dengan bobot 1, potensi pasar B dengan bobot 2, potensi pasar C dengan bobot 3, dan potensi pasar D dengan bobot 5. Dengan menggunakan rumus yang ada, yaitu sumbu X dan Y, didapatkan hasil di mana X adalah 3,7 dan Y 4,2. Sehingga berdasarkan gambar yang ada, yang diwarnai oranye, lokasi yang tepat berada di antara 4 potensi pasar yang ada. Contoh aplikasi dari pusat gravitasi tanpa menggunakan rumus adalah Hotel Kapal Garden di Sengkaling, di mana Sengkaling merupakan pusat gravitasi Batu dan Malang. Batu terdapat banyak tempat pariwisata, dan Malang terdapat banyak kampus. Alat analisis pembobotan. Langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam analisis pembobotan adalah pertama, menentukan faktor yang dipertimbangkan. Di sini dicontohkan ada 6 faktor. Kemudian memberikan bobot pada masing-masing faktor tersebut. Total bobot itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, melakukan survei pada masing-masing lokasi yang akan dipilih dan memberikan skor untuk faktor pada setiap lokasi. Nah, misalnya faktor tenaga kerja di lokasi A skornya 70, di lokasi B skornya 65, dan di lokasi C skornya 75. Ini artinya bahwa di lokasi C ketersediaan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan lokasi A dan B. Kemudian yang keempat, mengalihkan bobot dengan masing-masing skor. Setelah itu, yang kelima, menjumlahkan skor yang ada yang disebut dengan total skor. Nah, hasil yang dipilih itu adalah total skor yang tertinggi. Di sini ada 69,5, 67, dan 67,75. Maka nilai yang terbesar adalah 69,5. Sehingga penentuan lokasi yang tepat itu pada lokasi A. Analisis break-even point atau titik pulang pokok. Langkah-langkah yang diperlukan, yang pertama adalah menentukan 4 komponen, yaitu biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan, dan harga. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume penjualan. Berapapun volume penjualannya, maka perusahaan tetap mengeluarkan sejumlah biaya. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh volume penjualan. Sehingga semakin tinggi volume penjualannya, maka semakin besar pula biaya variabelnya. Yang kedua, menentukan alternatif lokasi yang akan dipilih. Misalnya lokasi A, lokasi B, lokasi C. Kemudian mengisi biaya-biaya maupun volume dan harga. Langkah yang ketiga adalah menghitung total biaya variabel, yaitu biaya variabel dikalikan dengan volume penjualan. Langkah yang keempat, menentukan
total pendapatan, yaitu volume penjualan dikalikan dengan harga. Dan langkah yang kelima adalah menghitung keuntungan, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Dari hasil perhitungan keuntungan, untuk memilih lokasi yang tepat, maka dipilih keuntungan yang terbesar. Pada contoh ini adalah pada lokasi A. Keuntungannya adalah sebesar 174 juta. Alat analisis lokasi retail. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan alternatif lokasi. Misalnya ada lokasi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian menentukan populasi di masing-masing lokasi. Misalnya pada lokasi 1, 2, dan 4 populasinya adalah 1 juta. Dan lokasi 3 populasinya 500.000. Yang ketiga, menentukan jarak tempuh dari setiap lokasi ke lokasi yang lain. Misalnya dari lokasi 1 ke lokasi 2 itu 500 meter. Dari lokasi 1 ke lokasi 3, 500 meter. Dan dari lokasi 1 ke lokasi 4, 250 meter. Nah, setelah itu langkah yang keempat adalah memasukkan data-data tersebut ke dalam rumus. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 2 miliar. 2 miliar itu artinya adalah traffic yang terjadi atau lalu lintas atau lalu lalang orang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang belum dihitung, yaitu dari lokasi 1 ke lokasi 3, dari lokasi 1 ke lokasi 4, dari lokasi 2 ke lokasi 3, dari lokasi 4 ke lokasi 3. Untuk memudahkan perhitungan, maka dilakukan tabulasi. Nah, dari hasil tabulasi nanti bisa diketahui traffic mana yang paling ramai atau paling banyak terjadi lalu lalang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.